Halo semuanya, selamat datang kembali di masa lampau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kasus pembunuhan yang paling terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, yaitu kasus The Trump Murderers. Bagi kalian yang belum tahu, kasus ini melibatkan seorang wanita yang didakwa membunuh 2 orang dan memasukkan mayat mereka ke dalam koper. Penasaran? Yuk kita simak pembahasan selengkapnya. Kasus The Trump Murderers terjadi pada tahun 1931 di Phoenix, Arizona, dan melibatkan seorang wanita bernama Winnie Ruth Judd. Ruth didakwa membunuh 2 temannya, Hedwig Samuelson dan Anne Leroy, dan memutilasi mayat mereka sebelum menyimpannya di dalam 2 koper yang kemudian dikirimkan melalui kereta api ke Los Angeles. Sebelum masuk ke kronologi kasus lebih detail, mari kita melihat latar belakang dari Winnie Ruth Judd. Winnie Ruth Judd atau Winnie Ruth Cheney dan dikenal juga dengan nama Marian Lane, lahir pada tanggal 29 Januari 1905 di Oxford, Indiana, Amerika Serikat, dari seorang pendeta yang tegas dan istrinya. Ruth tumbuh menjadi wanita muda berambut pirang yang langsing dengan tinggi hanya 5 kaki. Keluarganya pindah ke California ketika dia masih kecil, dan dia dibesarkan di Los Angeles. Setelah lulus dari sekolah menengah, Ruth menghadiri sekolah perawatan di Stanford University di California. Dia menjadi perawat berlisensi pada tahun 1926 dan mulai bekerja di rumah sakit di Los Angeles. Ruth kemudian pindah ke Phoenix, Arizona, pada tahun 1927 dan mulai bekerja sebagai perawat di rumah sakit Saint Joseph. Di sana, dia bertemu Agnes Ann Leroy atau Anne, seorang teknisi sinar X dan seorang guru Hedwig Samuelson atau Sammy, yang kemudian menjadi teman dekatnya. Ketika Ruth masih berusia 17 tahun, ia menikah dengan Dr. William, seorang veteran Perang Dunia I yang kecanduan morfin, yang hampir berusia 40 tahun. William membawa Ruth pindah ke Meksiko di mana ia mencoba mencari pekerjaan. Tetapi mereka bercerai hanya setahun kemudian. Ketidakstabilan emosional dan keuangan William menyebabkan ketegangan dalam pernikahan, demikian pula kesehatan yang buruk dari Ruth. Pada tahun 1930, pasangan itu tinggal terpisah. Ruth kembali ke Phoenix di mana ia menjadi pengasuh keluarga kaya. Pada saat itu, Ruth bertemu dengan John Jack Halloran, pria berusia 44 tahun, seorang pengusaha sukses dan pengacara. Ruth dan Halloran sering berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing, hingga akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan romantis. Pada tanggal 16 Oktober 1931, Anne mengundang Ruth ke bungalow-nya untuk bermain bridge. Menurut salah satu teori yang paling umum, Ruth sebenarnya sudah memiliki rencana untuk bertemu dengan Halloran malam itu, sehingga awalnya menolak undangan dari Anne. Tapi ketika Halloran tidak bisa datang, akhirnya Ruth memutuskan untuk pergi ke bungalow itu. Sayangnya, tidak ada cerita yang jelas muncul tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan cerita Ruth sendiri berubah-ubah dalam beberapa pengakuannya. Salah satu cerita Ruth menunjukkan bahwa Ruth, Anne, dan Sammy sedang berkumpul di bungalow. Seperti takdir yang terjadi, Sammy dan Anne ternyata juga mengenal Halloran, dan mereka juga memiliki hubungan khusus. Mereka mulai berdebat tentang hubungan mereka dengan Halloran. Ketika perdebatan mulai memanas, Sammy diduga mengeluarkan pistol kaliber 25. Ia menembak Ruth di tangan kiri, dan Anne memukuli Ruth dengan papan setrika. Keanehan dari cerita ini adalah Sammy yang rupanya terbaring di tempat tidur karena TBC yang dideritanya selama ini. Mungkinkah dia benar-benar menembak Ruth? Dalam versi lain dari cerita tersebut, Ruth bersenjatakan pistol dan pisau, muncul di rumah tersebut pada tengah malam saat kedua wanita tersebut sedang tidur. Polisi Phoenix menyatakan para wanita itu ditembak di tempat tidur mereka. Nyatanya, kedua kasur hilang dari rumah. Klaim mereka, hanya 1 kasur yang pernah ditemukan di tanah kosong tanpa noda darah. Apa yang menyebabkan pertengkaran malam itu? Cerita berbeda. Ada yang mengatakan Ruth cemburu karena wanita lain memiliki hubungan dengan Halloran. Yang lain percaya, Sammy dan Anne marah karena Halloran telah berhubungan dengan Ruth yang diduga menderita sifilis. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, Sammy dan Anne sama-sama meninggal malam itu. Ruth memutilasi tubuh Sammy, memasukkan kepala, tubuh, dan kakinya ke dalam 1 koper.
Ruth meletakkan bagian atas kaki Sammy di koper lain. Dia menjejalkan Anne ke dalamnya. Pada tanggal 18 Oktober 1931, Ruth pergi ke stasiun Union Phoenix untuk naik kereta menuju stasiun Central, Los Angeles, dengan membawa beberapa koper besar yang berisikan tubuh Anne dan Sammy. Sayangnya, bau busuk dan cairan darah yang keluar dari koper menarik perhatian seorang petugas bagasi, Arthur Anderson. Awalnya, Anderson mengira Ruth membawa seekor rusa mati, yang pada saat itu memang sedang marak kasus penyelundupan rusa secara ilegal. Setelah sampai di stasiun Central Los Angeles, Anderson meminta Ruth untuk membuka kopernya, tapi dia mengaku tidak memegang kunci dan segera pergi meninggalkan stasiun. Sementara itu, Anderson menelpon polisi Los Angeles dan melaporkan koper yang mencurigakan. Setelah tiba, petugas polisi membuka koper Ruth dan menemukan sesosok mayat yang sudah dimutilasi, pakaian berlumuran darah, dan surat tulisan tangan di dalamnya. Pencarian untuk Ruth pun dimulai. Ruth mencoba melarikan diri dari kejaran polisi dengan naik kereta barang yang menuju ke Texas. Setelah bersembunyi di dalam kereta, Ruth berharap bisa tiba di tujuan tanpa terdeteksi oleh petugas keamanan yang bertugas. Namun, Ruth tidak berhasil dalam upaya pelariannya, karena petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan di dalam kereta berhasil menemukannya dan menangkapnya di Houston, Texas. Saat ditangkap, Ruth mengklaim bahwa dia bukanlah the Tran murderess dan bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan yang terjadi. Namun, bukti yang cukup menunjukkan bahwa Judd adalah pelaku dari kasus pembunuhan tersebut, dan dia kemudian diadili dan divonis bersalah atas tindakannya. Winnie Ruth Judd diadili dalam kasus The Tran Murderers, Phoenix. Ruth didakwa atas pembunuhan dua wanita, Agnes Ann Leroy dan Hedwig Samuelson, yang tubuhnya ditemukan dalam koper di stasiun kereta api Los Angeles pada Oktober 1931. Persidangan pertama dimulai pada tanggal 9 Januari 1932, di mana Ruth memilih untuk membela diri sendiri. Ruth membantah melakukan pembunuhan dan mengklaim bahwa dia membunuh kedua wanita itu dalam situasi membela diri. Dia juga mengklaim bahwa dia membunuh mereka karena mereka menyerangnya terlebih dahulu. Namun, persidangan pertama dihentikan setelah beberapa hari, karena juri tidak dapat mencapai kesepakatan. Persidangan kedua dimulai pada tanggal 5 April 1932, dan kali ini Ruth didampingi oleh seorang pengacara. Selama persidangan, jaksa penuntut menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Ruth telah membunuh kedua wanita itu dengan pisau. Ruth juga menunjukkan kebingungan dalam memberikan keterangan yang menimbulkan keraguan di kalangan juri. Setelah 4 hari persidangan, juri menyatakan Ruth bersalah atas pembunuhan Hedwig Samuelson atau Sammy, tetapi tidak bersalah atas pembunuhan Agnes Ann Leroy. Ruth dijatuhi hukuman mati. Namun, pada banding kedua, hukuman matinya dicabut dan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Setelah dipenjara, Ruth dinyatakan menderita gangguan mental dan dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Phoenix. Ruth kemudian dipindahkan ke beberapa fasilitas perawatan jiwa yang berbeda selama bertahun-tahun, termasuk rumah sakit jiwa di California dan New Hampshire. Dia dirawat di berbagai tempat selama lebih dari 40 tahun, sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1971, karena alasan kesehatan. Setelah dibebaskan, dia pindah ke California dan hidup di sana hingga kematiannya pada tahun 1998. Kasus ini memiliki beberapa kontroversi dan konspirasi yang terkait dengannya, di antaranya 1. Identitas korban. Terdapat ketidakjelasan mengenai identitas korban pembunuhan. Korban pertama diketahui bernama Agnes Ann Leroy, namun identitas korban kedua yang ditemukan dalam koper yang sama tidak pernah dapat dipastikan secara pasti. 2. Motif pembunuhan. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Winnie Ruth Judd tidak pernah terungkap secara pasti. Ada yang berpendapat bahwa pembunuhan terjadi karena perselisihan cinta segitiga. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena motif finansial. 3. Kepastian kematian korban kedua. Ada konspirasi yang mengatakan bahwa korban kedua sebenarnya tidak meninggal saat ditemukan dalam koper, melainkan telah mati sebelumnya dan mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam koper. 4. Kontroversi pengakuan Ruth. Winnie Ruth Judd pernah mengaku melakukan pembunuhan tersebut, namun kemudian mengubah pengakuannya.
Beberapa orang menganggap bahwa pengakuan Ruth awalnya diperoleh melalui penyiksaan atau intimidasi dari polisi. 5. Penerimaan publik. Ada yang mengatakan bahwa kasus ini memperoleh perhatian media yang berlebihan dan kontroversial, sehingga publik terlalu terobsesi dengan kasus tersebut dan mengabaikan isu-isu penting lainnya pada saat itu. Namun, perlu diingat bahwa sebagian besar kontroversi dan konspirasi terkait kasus ini tidak memiliki bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang kasus The Crown Murderers. Kisah ini benar-benar mengguncang Amerika Serikat pada masanya dan masih menjadi kasus yang menarik untuk dibicarakan hingga saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Masa Lampau untuk video lainnya yang tak kalah menarik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.